dan salam sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Rostina Sebayang, kita belajar fisika. Halo anak-anak Ibu kelas 10 yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, baik budi, baik hati, dan tidak sombong dan rajin menabung. Apa kabarnya? Syukurlah kalau sehat dan baik-baik saja. Ibu juga sehat dan baik-baik saja sehingga Ibu bisa membuat video ini dengan baik. Jangan lupa di like ya anakku, ditonton dan di like, ditonton sampai selesai. Judul materi kita adalah gerak melingkar berubah beraturan. Apa ciri-cirinya gerak melingkar berubah beraturan? Kecepatan sudutnya yang berubah-ubah. Ya. Kecepatan sudutnya berubah-ubah. Yang lalu kita sudah belajar gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya yang berubah-ubah. Jadi kalau dia gerak melingkar, geraknya arahnya selalu membentuk sudut, yang mana kecepatan sudutnya selalu berubah-ubah. Yang lalu kita sudah belajar gerak melingkar pada gerak lurus, rumusnya ini dia. PT sama dengan P0 tambah AT, atau S sama dengan P0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Satu lagi PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Nah, untuk gerak melingkar berubah beraturan, ya sama rumusnya. Hanya di sini kecepatan pada gerak lurus ini menjadi kecepatan sudut. Kalau di sini percepatan pada gerak lurus, di sini percepatan ini di sini adalah percepatan sudut namanya. Kalau T-nya tetap ya. Kalau di sini jarak, ini namanya sudut. Jadi rumus T sama dengan P0 tambah A kali T pada gerak melingkar berubah beraturan jadi omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Gitu ya. Sama rumusnya, hanya lambangnya di sini jadi omega, kalau ini sini V. Ini A, ini menjadi alfa ya, ini dibaca alfa. Kalau T-nya tetap. Rumus yang kedua, S sama dengan P0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Maka pada gerak melingkar berubah beraturan, S tadi menjadi theta. Theta sama dengan omega 0 kali T tambah setengah alfa kali T kuadrat. Lalu rumus yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Nah, gerak melingkar berubah beraturan menjadi omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 kali alfa kali theta. Itu rumusnya. Dihafal ya. Nah, keterangan simbolnya, theta itu sudut yang ditempuh. Satuannya rad. Omega T kecepatan sudut awal. Nanti kalau omega ini omega 0, omega T kecepatan sudut akhir ya. Satuannya rad per sekon juga. Alfa percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. T itu waktu. Gitu dia ya. Oke, untuk mencari besarnya percepatan total. Ya, besar percepatan total itu A sama dengan akar dari ASP kuadrat tambah AT kuadrat. ASP itu adalah percepatan sentripetal. Sedangkan kalau AT percepatan tangensial. Nah, ini rumusnya untuk ASP. Rumusnya yang lalu kita udah belajar, ASP sama dengan V kuadrat per R. Atau bisa juga omega kuadrat kali R. Sedangkan untuk AT atau percepatan tangensial itu rumusnya AT sama dengan alfa kali R. Nah, untuk mencari besarnya arah percepatan total A itu dirumuskan tangen theta sama dengan AT per ASP. Itu ya, rumus-rumusnya dihafal ya nak. Memang di fisika harus banyak menghafal rumus. Kita ambil contoh soal dari buku Grapindo halaman 158.
nomor 22. Nomor 22 ini ya, mana nih? Ini nih. Sebuah gasing pada awalnya berputar dengan kecepatan sudut 40 rad per sekon. Berarti ini adalah omega nolnya. Oleh karena pengaruh gesekan antara udara dan alas tempat berputarnya gasing, gasing mengalami perlambatan sebesar 0,25 radian per sekon kuadrat. Berarti ini adalah alfanya. Pertanyaannya adalah gasing akan berhenti berputar dalam waktu, berarti ditanya T-nya. Oke, kita kerjakan. Perhatikan Ibu ya nak, biar pinter. Pertama diketahui adalah omega 0 40 radian per sekon. Alfanya mengalami perlambatan, berarti dia min 0,25 radian per sekon kuadrat. Lalu kalau dia berhenti berarti omega T-nya sama dengan 0. Pertanyaannya adalah berapakah T-nya? Jawab pakai rumus yang satu tadi ya. Itu omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Omega T 0 ini 40 tambah alfanya tadi min 0,25 kali T. Maka T-nya sama dengan 40 per 0,25. Hasilnya berapa itu? Coba hitung berapa itu. Ya, T sama dengan 40 per 0,25. Hasilnya itu adalah 160 sekon. Itulah hasilnya. Paham nak? Kalau nggak paham nanti bisa kamu tanya di komen. Oke, berikutnya sebagai latihan supaya kamu pinter, kita ambil dari buku Gerapindo halaman 158 nomor 23 ini dia. Dalam waktu 8 sekon kecepatan sudut sebuah titik pada roda berkurang secara beraturan dari 12 radian per sekon menjadi 4 radian per sekon. Waktu yang diperlukan oleh roda untuk berhenti dari kecepatan 12 radian per sekon adalah T juga ditanya ya, ini pilihannya. Oke, kamu jawab di komen, tulis nama dan kelas supaya Ibu bisa masukkan nilai. Oke, untuk lebih rapinya ini tadi banyak contoh soal, pengerjaan contoh soal. Sekian dulu dari Ibu. Semoga ini bermanfaat bagi kamu supaya kamu pinter. Kalau kamu pinter, kamu bisa mencapai cita-citamu. Semangat terus untuk belajar fisika. Jangan lelah untuk belajar fisika. Semangat terus. Salam sehat dan salam fisika.